Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mengatur segala-galanya. Tidaklah pertemuan ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Semoga selain izin juga Allah ridho. Tidak ada yang bisa mendapat manfaat dari pertemuan ini kecuali Allah memberikan manfaat. Mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan menjadikan pertemuan ini menjadi penguat iman dan penambah amal soleh kita. Karena hanya dua itu yang akan membuat hidup kita menjadi penuh kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, ini santri karya sebagian besar. Alhamdulillah, terima kasih. Santri kaya itu Ustadz adalah santri yang berkarya. Artinya beliau aktif membantu mengelola pesantren ini. Jumlahnya kalau di seluruhnya itu 1.300, ini sebagian yang ada di Bandung. Rekan-rekan sudah mengenal beliau, panggilannya apa nih yang lebih enak dipanggil? Sony aja. Beliau panggilannya Sony aja. Membaca tentang beliau dan saya kira kawan-kawan sudah mengetahui. Alhamdulillah. Ustadz bebas saja, mau membahas apa sekarang? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini agak bergetar hari ini ya. Agak beda rasanya. Biasa ngomong di depan ribuan orang, tapi begitu dapat kabar ada undangan dari Masjid Darut Tauhid itu getarannya beda. Karena apalagi dalam momen puncak miladnya Darut Tauhid. Agim dan Darut Tauhid itu betul-betul buat saya titik perubahan hidup awal. Jadi sejak SMA, insya Allah saya hampir nggak pernah absen untuk hadir di Istiqlal dan Masjid BI ya. Tapi yang menarik, kalau meminjam istilah yang sering AA gunakan, justru di fase Darut Duit itu belum kenal AA. Pertama kali Allah gerakan untuk kenal AA itu ketika Istiqlal itu sepi. Saya masih ingat banget itu. Istiqlal hanya 1-2 saf saja yang kita semua tahu ya. Kalau AA sudah hadir di Istiqlal beberapa masa sebelumnya itu, aduh. Tapi di masa saat itu belum terlalu kenal, tahu gitu. Tapi di titik itu mulai dekat karena mungkin di masa itulah saya ngerasa dapat banget pelajaran tauhid. Jadi apa yang disampaikan oleh AA itu bukan sekedar retorika dan nasihat-nasihat indah, tapi betul-betul belajar total bergantung kepada Allah itu di masa-masa itu gitu. Jadi itu titik hijrah. Saya tadi di belakang ngobrol sama para asati, saya sampai bawa kaset-kaset jauh sebelum masa YouTube. Saya koleksi semua kaset-kasetnya Agim, ya, buku-bukunya Agim. Sejak SMA hampir setiap bulan itu, saya masih ingat Ahad kedua setiap bulan di Masjid Istiqlal dan di Masjid Baitul Ihsan di BI. Dari sebelum nikah sampai nikah, ngajak istri saya hadir di sini jadi saksi ya. Jadi ketika dapat undangan dari Darut Tauhid itu saya bilang sama teman-teman, kayaknya diundang sama presiden aja getarannya nggak akan sampai begininya gitu. Begitu diundang sama Darut Tauhid dan bareng sama AA,
dari tadi ngelola hati ya. Karena ya selama ini mendoakan AA dari jauh gitu. AA pasti nggak kenal saya gitu. Tapi setiap momen hidup saya AA selalu ada gitu. Jadi ini sebuah kebahagiaan. Istri saya nangis. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kalau AA sudah sering berbicara, sekarang kita sama-sama menyimak. Silakan Ustaz Fadl. Bicara apa? Bicara tentang bahwa setiap waktu 1001 jalan menuju kematian kita tanpa kita bisa prediksi. Pulang dari sini juga kita bisa meninggal. Bagaimana waktu yang ada ini benar-benar bisa bahagia. Bahagia itu ada 3 tempat. Bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzah, dan bahagia di surga nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk bahagia, bukan untuk menderita. Walaupun mungkin akan ada ujian yang berat, tetapi bagi orang yang beriman, seberat apapun ujian adalah sumber kebahagiaan. Bahkan sebetulnya ujian yang terberat itu adalah ketika diberikan kelapangan, pujian, penghargaan. Ceramah di depan ribuan orang lebih berat ujiannya dibanding ceramah di depan 2 orang. Ujian apa? Ujubnya, riaknya, merasa ilmu kita manfaat jauh lebih berat. Apalagi ribuan orang itu memuji, makin berat. Karena ujian yang berat itu ujian yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Palestina secara duniawi sepertinya berat, padahal ini nikmat besar. Setiap waktu bisa bergantung kepada Allah dengan bulat. Sedangkan kita tidak. Kita banyak ragu. Kita banyak lupa karena kenyamanan. Tetapi bagi yang tahu ilmunya, diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, dan diberikan cobaan dia bersabar, sama saja akan jadi kebaikan. Kita bahas bahagia saja karena belum tentu panjang umur, ya. Begitu. Silakan Ustaz, bagaimana cara hidup bahagia? Masya Allah. Ada nasihat dari AA yang selalu saya ingat, dan itu memang fenomena yang terjadi di lapangan. Kalau disiplin ilmu saya sekarang lagi senang belajar positif psychology. Jadi jamaah sekalian, berkaitan dengan bahagia ya, ada salah satu mantan presiden Asosiasi Psikolog Amerika, namanya Martin Seligman. Ini baru-baru ini aja. Beliau berpidato di Kongres Dunia di Australia waktu itu. Statementnya begini: hari ini dunia sedang dalam kemajuan pesat, hampir di semua aspek hidup, apalagi teknologi. Kita semua sekarang ternganga ya dengan ChatGPT, dengan AI dan lain sebagainya. Hampir semua aspek itu pesat, kecuali satu, kesehatan mental. Anehnya, datanya di saat medsos seperti hari ini, orang semakin mudah terhubung, tapi datanya menunjukkan justru semakin banyak orang yang merasa kesepian. Mungkin di media sosial temannya ribuan, tapi di dunia nyata nggak betul-betul punya sahabat yang intim gitu. Bahkan mereka menyimpulkan generasi hari ini kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya tidak lebih bahagia. Itu kata para peneliti. Makin banyak orang yang cemas di saat informasi saat ini begitu mudah kita akses. Tingkat kecemasan, makin banyak orang yang sedih, depresi,
Tapi AA tuh merangkum dengan sangat indah. Pada intinya memang 3 yang sering AA sampaikan. Yang bikin orang menderita tuh dan gak bahagia. 1, mensedihkan yang sudah lalu, ya, meratapi yang sudah lewat. Yang kedua, mencemaskan apa-apa yang belum terjadi. Dan yang ketiga, salah mencintai, ya. Sedikit bantu yang barusan, ciri khas orang-orang yang STA, sengsara tiada akhir, adalah selalu galau dengan yang belum terjadi. Segala dipikir dan segala dicemaskan, padahal belum ada. Dan yang kedua, kecewa dan sedih dengan yang sudah terjadi. Sangat menguras perasaan, menguras pikiran dan waktu, padahal sudah terjadi, memang sudah qadarullahnya itu harus dijalani. Dan saat ini capek karena begitu banyak urusan yang membuat letih. Ya, semoga selamat yang naik motor itu. Lalu Allah memberikan motor yang lebih pelan knalpotnya, dan akan lebih bahagia dengan suara motor yang lembut. Untuk apa marah? Tidak ada pelajaran marah untuk orang yang lewat begitu, walaupun jengkel. Capek karena semua urusan itu tidak disikapi dengan keikhlasan. Jadi capek pikiran, capek batin, termasuk capek fisik. Nah, kalau punya 3 ini, dunia ini sudah tidak ada lagi artinya. Lanjut. Masya Allah. Indah sekali apa yang disampaikan oleh Agim tadi, ya jamaah sekalian. Jadi memang 3 itu yang seringkali menjadi sumber penderitaan kita. Padahal seorang mukmin itu, kata para ulama, harusnya menjadi sosok yang paling bahagia dalam hidupnya. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kacamata iman, kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Sekalipun lagi punya masalah. Ada kalimat yang sangat indah dari Maulana Rumi. Dia bilang begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Jadi kalau kita balikin ke tauhid, yakin Allah itu nggak mungkin zolim, yakin Allah itu nggak mungkin salah dalam takdirnya. Kita bisa menemukan keindahan dan bahagia dalam setiap episode kehidupan. Jadi yang pertama, meratapi masa lalu tadi. Hati-hati jamaah sekalian, ada 2 kata yang paling bisa membuat hidup kita menderita. Mau tahu nggak? Apa 2 kata yang paling bisa membuat kita menderita? 2 kata itu, seandainya saja. Ya. Apa? Nah itu. Kalau kita masih sering ngomong 2 kata itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Padahal yang sudah terjadi sudah. Sering nasihatin kita. Yang sudah terjadi itu kita ambil pelajarannya, pasti ada hikmahnya. Bahkan bisa jadi urusan yang baik kalau kita sikapi dengan tepat. Ya. Jangan sering-sering ngomong seandainya saja. Bahkan kata Rasulullah itu bisa jadi pintu masuknya syaitan. Sering ngingetin kita, gitu ya. Apalagi sambil ngelamun, gitu ya. Seandainya saja suamiku bukan yang itu, gitu. Seandainya aku dulu bersama mantanku. Nah, itu saya kemarin ketemu ada salah seorang pengusaha yang singkat cerita ketipu lah 10 miliar, curhat. Ya dia bilang, iya mas ya, saya kemarin masih ngomong seandainya saya nggak percaya sama dia, seandainya saya nggak transfer uang ke dia, seandainya. Ya sudah. Kata Rasulullah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Bahkan dalam urusan yang sepele, jamaah sekalian. Lagi jalan, ada 2 pilihan arah ini. Belok kanan, belok kiri. Kita putuskan belok kanan. Begitu belok kanan, macet. Seandainya tadi belok kiri itu nggak boleh, kata Rasulullah. Sampai segitunya. Jadi ketika kita yakin zat yang menetapkan takdir hidup kita adalah zat yang maha baik,
Allah itu maha adil, nggak mungkin zolim. Allah itu maha benar, nggak mungkin salah, dan maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Kita bisa melihat setiap kejadian dengan penuh keindahan. Kenapa berhenti? Mungkin beliau memberi kesempatan ke AA untuk membaca Mengoreksi. dalilnya ya. Hadisnya sahih, kita sudah sering dengar, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dalam segala hal dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah, semangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Untuk dunia manfaat, semangat. Untuk akhirat manfaat, semangat. Apapun yang membawa manfaat harus semangat. Wasta'in billah. Tapi ini tidak boleh lepas. Lengket minta tolong kepada Allahnya. Karena antara ikhtiar dan doa lebih kuat doa. Ikhtiar itu amal soleh, tapi doa amal soleh yang bisa menjadi jalan berubahnya takdir dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi ciri orang yang kuat iman itu selalu semangat, menyempurnakan ikhtiar, dan sangat semangat dalam berdoa. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kita tidak boleh lemah. Apapun yang terjadi tidak boleh lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, wala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan seandainya saya begini akan begitu. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah tertulis, ini harus terjadi. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Jadi yang sudah lalu qadarullah. Kalau itu menyakitkan, terima dan tobat. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakoy, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap sudah dibuang, goreng dan gepuk, begitulah ya. Jadi sudah tidak bisa diapa-apakan lagi yang sudah terlalu. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal ridho dengan episode yang sudah terjadi, ambil hikmahnya, kalau itu pedih, tobat. Sudah, tidak usah diungkit-ungkit. Maka kalau nanti nikah dengan seseorang, startnya dari mulai ijab kabul. Tidak perlu ditanya, dulu punya pacar enggak? Mau apa? Dulunya sudah selesai. Tolong kepada para istri, kalau marah jangan ngungkit-ngungkit ya. Gitu kan? Ya. Lanjut. Sekarang masa depan. Saya mah enggak connect di sini ya. Bagian. Tapi ada satu obat kesedihan itu ya. Karena sedih itu sebuah keniscayaan, jamaah sekalian. Nabi aja pernah sedih. Nabi Yakub sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia akui kesedihan itu kan. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bahkan Rasulullah itu ada satu masa yang kata para ulama disebut dengan tahun kesedihan. Ketika ditinggal wafat istri tercinta Ibunda Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Sedih manusiawi. Ketika ditinggal pamannya wafat dalam keadaan belum beriman. Dan puncaknya itu ketika di Taif. Ya. Rasul dengan hati yang masih terluka datang ke Taif, tapi disambut dengan Rasul dihinakan dengan sehina-hinanya. Diludahi, dicaci, berdarah-darah, dilempari batu. Sampai malaikat menawarkan, kita tahu ceritanya ya. Tapi ada sebuah doa yang sangat indah yang Rasulullah lantunkan dalam puncak kesedihannya itu. Doanya begini, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarda. Itu kira-kira terjemahan bebasnya begini jamaah. Ya Allah, mangga ya Allah. Apapun yang hendak engkau tetapkan dalam hidup hamba,
sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit, dipuji, dicaci, dijunjung, dibanting, didekati, dijauhi, mendapatkan atau kehilangan. Lakal utbah hatta tardo. Asal satu aja ya Allah. Asal dengan ini engkau ridho. Asal dengan ini engkau maafin hamba ya Allah. Asal dengan ini engkau makin sayang sama hamba ya Allah. Asal dengan ini engkau mencintai hamba ya Allah. Maka aku gak peduli apapun yang kau tetapkan. Selama engkau gak marah. Fa illam takun alayya ghadabun. Asal engkau gak marah ya Allah. Semua baik-baik saja. Jadi jamaah sekalian, pasti kita ngalamin sedih, tapi jadikan sedih itu sebagai sarana untuk berharap semoga dengan itu Allah ridho sama kita, Allah maafin kita, ya, Allah sayangi kita. Dan yang kedua tentang mencemaskan masa depan, itu juga bisikan-bisikan syaitan, khauf. Makanya kan kalau dalam Quran itu definisi kebahagiaan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang. Yang di depan dia nggak takut, yang di belakang dia nggak sedih. Dan obat untuk mengatasi kecemasan itu berserah, bulat. Sering ngajarin tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Dan itu akan membuat dada kita lapang. Para ulama itu ngajarin di antara ingredients ya, bahan baku dari lapang dada itu ada iman, ada tawakal. Ada sebuah doa yang sangat indah. Saya senang banget doa ini. Ketika ada salah seorang ulama minta kepada Allah agar dadanya lapang. Doanya washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku. Yang pertama dengan iman yang melimpah, dan yang kedua dengan kepasrahan yang indah. Obat cemas itu intinya adalah menyerahkan segala sesuatu yang memang di luar jangkauan kita kepada Allah. Tugas kita berjuang, setelah itu tenang, nitip, ya. Gitu lah. Usia berapa? Usia saya sama seperti usia Darut Tauhid, 33 tahun. 30, setengah umur berarti ya. Satu hal yang tidak bisa dikejar oleh orang muda adalah pengalaman orang tua. Ilmu bisa dikejar, tapi pengalaman, alhamdulillah, sudah diberikan nikmat, dipuji sebagai ujian besar dan dicaci sebagai penyelamatan. Benar seperti yang dikatakan bahwa orang itu menderita karena kurang tawakal. Seakan-akan segala urusan itu sesuai saja dengan pikirannya. Tidak ribet hidup ini, hadirin. Yang belum terjadi itu belum tentu terjadi. Udah stres, tidak terjadi, rugi. Belum tentu ada umur. Kita mati seperti Pilpres 2024, kenapa ikut stres? Pertama, bukan saudara capresnya. Yang kedua, belum tentu hidup. Dan juga kalau hidup belum tentu Pilpresnya ada. Tidak tahu, benar? Apa yang paling penting, Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Apa pusingnya? Dari dulu juga sudah ganti-ganti presiden. Tetap saja saudara jadi tua, ya kan? Bagaimana yang akan datang? Udah, doa yang banyak. Kalau cemas ya doa dan pasrahkan total. Mau diapakan saja diri kita. Dengar sahabatku yang baik, tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Kita gak begitu sayang kepada diri kita. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita berbuat maksiat. Maksiat itu mencelakakan diri. Tidak ada yang membuat kita celaka selain dolam tu nafsi. Kita kurang sayang. Mata berzina, mulut bicara berlebihan, sia-sia,
dusta, gibah, pikiran jarang ingat Allah, kita tuh celaka oleh diri kita sendiri. Allah terus menutupi aib kita, membimbing kita dengan ilmunya supaya kita bisa tobat. Berbagai cara Allah lakukan, dengan letih, dengan sakit, dengan difitnah, diganggu, susah, supaya rontok dosa kita. Jadi kalau nanti Allah melakukan sesuatu kepada kita, itu pasti karena kasih sayangnya. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Maka diapain saja oleh Allah, terima, nikmati saja. Kalau kita ridho, faman radiya falahu ridho. Allah ridho kepada kita. Yang membuat kita menderita karena kita, maaf ya, sotoy, sok tahu. Maka latihan ridho ini luar biasa. Ridho dengan yang sudah, tidak ada yang harus kita ribetkan. Dunia ini enggak worth it sama sekali untuk bikin kesel, jengkel, sakit hati. Apa dunia ini kan? Omongan orang apapun enggak ada apa-apanya. Cuman getaran udara merambat ke telinga. Cuma itu. Coba menghina ke AA, pasti balik ke dirinya sendiri dosanya, ya kan? Nyebut monyet, gak akan jadi monyet. Kalau ada orang yang nyebut monyet, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti dia belum tahu monyet. Atau memang kita mirip. Rekan-rekan sekalian, sama juga ingat yang akan datang, tapi ya saya belum tentu hidup. Yang kedua, belum tentu terjadi. Yang ketiga, minta saja ke Allah berlindung. Yang keempat, ya sudah, kalaupun nanti yang kita cemaskan terjadi, ya nggak apa-apa, jalanin saja. Pasti baik, pasti yang terbaik dari Allah. Ya, pengalaman menjalani Darut Tauhid ini ya ngalir saja. Yang ribet itu adalah kita bersandar kepada selain Allah, itu yang ribet. Berharap dari selain Allah, itu ribet. Sudah punya istri belum? Yang belum ya nggak apa-apa ya, saya nggak bisa menolong. Tahu ini istrinya ada di sini. Penderitaan seorang istri itu terlalu cinta sama suami, terlalu banyak mikirkan suami daripada ingat Allah, terlalu berharap dari suami. Kalau penyakit lelaki, terlalu takut ke istri itu. Dua-duanya merusak tauhid. Nah, jalanin aja. Rencana boleh, bikin rencana yang bagus ya. Studi kelayakan, pokoknya apapun yang manfaat sempurnakan. Doa, udah itu pasrah, sudah. Jadi kalau bagus jadi, kalau enggak usah jadi, enggak apa-apa. Relax saja. Semuanya jadi amal soleh. Silakan. Ayo udah, ayo. Saya kan bagian ganjel aja. Ya, terkait dengan yang tadi ada satu kalimat indah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam yang sering bahas juga. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu untuk sesuatu yang memang udah ada yang ngatur. Ya. Kadang-kadang kita itu disebut dengan overthinking itu kan karena thinking kitanya over. Mikirin sesuatu yang itu sebenarnya nggak perlu kita pikirin. Jadi ada satu teori namanya dikotomi kendali. Ada sesuatu yang itu dalam kendali kita, ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Ya. Dan ada kabar bahagianya. Sesuatu yang di luar kendali kita tuh nggak dihisap sama Allah. Omongan orang, sikap orang, itu dalam kendali apa di luar kendali? Jadi nggak usah dipusingin. Itu nggak ada hisapnya. Yang dihisap itu apa yang ada dalam kendali kita. Ya. Jadi, Pak, sikap istri dalam kendali apa di luar kendali, Pak? Ada yang bilang saya dalam kendali istri kayaknya, Mas.
termasuk sikap anak. Yang dalam kendali kita apa? Jadi teladan yang baik. Punten Bapak Ibu, banyak orang belajar ilmu parenting, tapi kok nggak works. Kenapa? Karena salah mindset. Seakan-akan belajar ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah anak. Padahal jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Ya. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah, kita tuh nggak bisa ngasih petunjuk kepada siapapun yang kita cintai. Bahkan tugas kita jadi teladan yang baik, didik dengan cara terbaik. Itu yang dihisab sama Allah. Perkara nanti pasangan kita, anak kita seperti apa, kita serahkan kepada Allah. Kalau pasangan dan anak itu dalam kendali, harusnya nggak ada anak Nabi yang kafir. Nabi siapa yang anaknya kafir? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang istrinya kafir? Nabi Lut alaihissalam. Wanita solehah siapa yang suaminya kafir? Siti Asia, istrinya Fir'aun. Nabi siapa yang ayahnya kafir? Nabi siapa yang pamannya kafir? Terus kita Nabi siapa? Jadi kadang-kadang kita overthinking, kita sibuk memikirkan apa-apa yang di luar kendali kita. Sempurnakan. Agim sering mengajarkan tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Karena itu yang akan dihisab sama Allah. Apa yang ada dalam kendali kita, sempurnakan. Jangan sampai atas nama tawakal kita sembarangan dalam ikhtiar. Sering ngajarin kita kayak begitu. Tapi yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Jadi itu mungkin. Ini penting nih para suami, tenang menghadapi istri itu ya. Tenang dan enggak tenang juga memang begitu. Kenapa kita dianjurkan menghindari perdebatan? Karena bukan kata-kata kita yang bisa mengubah pikiran orang. Kita marah, istri mendengar lebih marah, makin marah. Yang senang setan, dua-duanya jadi corong setan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil di sini, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, kata-katanya, apa yang kita lakukan? Tenang saja. Kalau kita tenang, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tanggungan Allah yang menenangkan yang sedang tidak baik ke kita, bukan kita. Misal ya, suami dicemburui oleh istri. Misal, pernah dicemburui tidak? Berarti sayang ya. Tapi cemburunya misalkan luar biasa, dicurigai terus. Tapi kita tidak salah, tenang saja. Allah tahu kita tidak sesuai dengan prasangkanya. Enggak usah, kamu tuh gimana, cemburu terus, pusing saya. Mau apa begitu? Allah tahu kita tidak melakukannya. Ya, memang ini episodenya diuji oleh Allah. Bisa tidak kita tetap tenang? Kita tidak bisa memaksa istri untuk percaya ke kita, enggak bisa. Pertama saudara memang wajahnya kurang bisa dipercaya, ya enggak? Terus track recordnya memang baru kali ini jujurnya, ya. Tenang saja, jawab baik-baik. Sumpah juga tidak usah, berani disembelih berkali-kali, mau apa? Sekali aja udah cukup. Tidak perlu, bicara baik. Waliyakul khairan aw liyasmut. Karena perkataan kita tidak bisa membolak-balik hati siapapun. Kita bicara tuh supaya disukai Allah, itu saja. Maaf ya, seperti sekarang ceramah ini, apa yang bisa dilakukan oleh saya kepada saudara? Ngebulak-balik hati, tahu juga tidak hatinya di mana. Bagaimana membulak-balik hati?